channel. Saya banyak sekali dapat request dari direct message kalau teman-teman pengen saya sharing resep untuk balita. Karena setiap saya posting makanannya Adek Yaya, pasti banyak yang nanyain resepnya dong, resepnya dong. Nah, kali ini saya mau bikin resep yang mudah sekali. Kita mau bikin resep pasta labu. Jadi intinya gini, kalau saya untuk anak-anak saya ya, anak-anak saya itu tidak perlu makan nasi setiap hari. Yang penting mereka ada dapat sumber karbohidrat, ada sayurannya, terus ada juga proteinnya, and I think they're good. Dan menurut saya lebih banyak si kecil mendapatkan berbagai macam variasi asupan, jadi nggak setiap hari hanya nasi, tapi ya mungkin satu hari dia bisa didapatkan dari ubi-ubian, karbohidratnya, satu hari bisa didapatkan dari pasta, satu hari bisa didapatkan dari noodles. Lebih banyak variasi seperti itu akan lebih baik untuk si kecil. So, let's get started. Saya mulai ya, kita bikin untuk yang sausnya dulu. Kita mulai dari untuk saus labu. Nah, di sini saya pakai labunya yang labu warna oranye seperti ini. Kan kalau ke supermarket kadang saya sering lihat ada macam-macam sekali. Ada labu parang, ada yang kulitnya hijau, terus ada juga yang favoritnya anak-anak saya itu sebetulnya yang labu lonceng atau butternut squash karena dia rasanya benar-benar manis. But this one also work. Kadang kalau labu lonceng itu harganya agak sedikit pricey ya. Dan ini saya beli it's quite cheap. Dan tinggal kita buang isinya seperti ini. Jadi yang bagian bijinya itu nggak kita pakai. Jadi kalau saya sih pakai sendok ya, suka buangnya. Terus nanti kita kupas dan kita potong-potong. Oke, ini yang bagian isinya kita buang dulu. Labunya tinggal kita kupas ya, terus nanti baru kita potong kecil-kecil. Dan kalau saya sih sukanya dipanggang, karena kalau dipanggang it gets caramelized, rasanya itu jadi lebih manis. Cuman kalau teman-teman tidak punya oven atau panggangan, no problem, bisa dikukus juga sampai dia matang dan lembut. Kalau sudah dikupas seperti ini, tinggal kita potong. Saya siapkan loyang ya di sini. Nah, loyangnya kalau saya sih sukanya dilapis dengan kertas parchment paper dulu, kertas roti, biar nanti dia sebetulnya nggak lengket sih, cuman ya biar lebih aman aja ya. Terus ini tinggal kita potong-potong kotak-kotak seperti ini. Ovennya juga jangan lupa sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ovennya kita pakai suhu 180 derajat Celcius atau 200 juga bisa. Dan kita panggang sampai matang, tapi sebelumnya nanti mau saya campurkan minyak dulu. Pastanya mau saya masukkan dulu ke mangkok ya. Ini mau kita season sedikit. Nah, kalau teman-teman lebih milih untuk mengukus, no problem, bisa langsung saja dikukus sekarang sampai dia matang. Tapi kalau mau dipanggang biar dia cakep, itu biasanya saya kasih minyak zaitun sedikit, sekitar 1 sendok makan. Jadi gunanya ini biar dia nanti nggak terlalu kering kalau di oven. Biar nanti warnanya juga bagus, dia warnanya kecoklatan. Sama kita kasih garam ya. Just like this. Terus ini tinggal kita ratakan, diaduk, atau kalau punya air fryer itu alat untuk menggoreng tapi tanpa minyak, itu juga sama. Saya biasanya selalu kasih sedikit minyak seperti ini, jadi dia bukan menggoreng yang deep fried, hampir seperti panggangan, cuman dia lebih direct apinya. Terus ini kita tuang seperti ini. Nah, kita masukkan ke oven, kita panggang sampai mateng. Kurang lebih makan waktu sekitar 25 menit tergantung ovennya. Dan nanti mau saya tunjukin kalau yang sudah matangnya seperti apa bentuknya. Nah, ini dia nih, kalau sudah di oven, dia udah lembut, udah caramelized, rasanya juga lebih manis, cuman no problem. Kalau teman-teman lebih milih dikukus juga bisa ya. Nah, terus sekarang saya siapkan yang untuk, ini masih yang untuk saus ya. Sekarang kita mau siapkan yang bawang bombaynya. Saya pakainya di sini setengah aja bawang bombay. Ya. So, bawang bombaynya ini tinggal kita cincang.
Terus nanti kita kasih bawang putih juga. Oke, bawang bombaynya nanti irisnya juga nggak perlu terlalu halus sekali karena semuanya akan kita blend. Yang penting dia irisannya kecil-kecil. Oke, terus kalau sudah seperti ini, tinggal kita potong yang lebih kecil. Oke, ini yang bawang bombay. Bawang ini telah menyakiti hatiku sampai mau nangis. Oke, sekarang yang bawang putih. Nah, bawang putihnya saya pakainya cukup 2 siung. Jadi kalau bawang putih ini juga mau kita cincang, tapi juga nggak perlu terlalu halus bagaimana. Yang penting kita kupas kulitnya. Kita iris-iris lebih kecil, ya. Oh ya, by the way, di sini nanti kalau untuk proteinnya, cuman kita dapatkan dari keju. So, not much. Kalau teman-teman pengen ditambahkan lagi potongan ayam dan sebagainya, I think feel free to do it. Cuman kan, kalau bagi saya sih Ade Amaira, kadang satu hari itu dia protein intake-nya sudah banyak sekali ya, yang sudah minum susu, kemudian udah snackingnya juga dia suka makan keju dan sebagainya. Jadi kalau untuk masalah proteinnya itu bisa ditambahkan sendiri. Dan to be honest, jujur, saya dan keluarga sekarang lebih banyak kita mengkonsumsi makanan yang plant based. Jadi tetap kita masih makan, ya masih makan steak, fish dan sebagainya. Cuman saya lebih banyakin saja semua hal yang berdasarkan dari sayur-sayuran. Alright, ini udah siap. Kita beralih ke sini ya sekarang ya. Oke, sekarang kita mulai masak ya. Nah, di sini saya siapin 2 panci. Yang satu untuk saus, yang satu lagi untuk pastanya. Teman-teman kalau ada makaroni bisa pakai makaroni. Kalau mau pakai spaghetti juga bisa, atau angel hair, tergantung sama seberapa lama kita mau masaknya. Nah, kalau untuk Mbak Yaya, dia sukanya yang pasta yang bentuk bintang dan bulan. Bagi dia ini lucu sekali, dia demen sekali. Jadi saya siapin kalau untuk pasta penting sekali ya, air itu harus mendidih. Kemudian kita tambahkan garam. Kalau kita masak pasta, garamnya itu harus agak banyak. Jadi rasa airnya itu harus seperti berasa, kalau guru masak saya bilang harus rasanya seperti rasa air laut. Ya, jadi garamnya agak banyak seperti ini. Terus kita masukkan minyak. Minyaknya pakai minyak sayur aja. Ini tujuannya biar nanti dia nggak lengket. Jadi minyak sayurnya cukup 1 sendok makan. Dan ini kita tambahkan. Kalau yang pasta bulan dan bintang agak sedikit lama ya masaknya ya. Jadi makanya saya masukin dari sekarang. Ini kalau untuk Ade Yaya karena dia belum bisa makan yang al dente. Kalau kita sebagai orang dewasa, saya, my partner, itu kan biasanya kita sukanya yang agak sedikit bukan mentah ya, tapi masih kenyal. Nah, kalau untuk anak-anak itu mereka sukanya yang sedikit overcook, apalagi Mbak Yaya biar mudah menelannya. Jadi kita masukkan aja sekitar 150 gram, karena kalau 200 is a little bit too much. Terus ini kita tunggu aja ya sampai dia mateng kurang lebih 12 menitan. Dan kalau untuk sausnya kita pakai di sini minyak zaitun. Jadi mau saya tumis tadi yang bawang-bawangannya. Jadi minyak zaitunnya sekitar 1 sendok makan. Nah, tadi yang bawang bombay kita taruh ya di sini, like that. Ini bawang bombaynya kita tumis dulu sampai dia wanginya itu udah keluar. Baru nanti kita masukkan yang bawang putih. Kalau bawang putih nanti aja biar dia nggak gosong. Tuh, kita masukkan, tumis, aromanya udah mulai keluar ya. Terus sekarang baru kita masukkan yang bawang putih. Ya, ini juga kita tumis lagi. Nah, kalau yang untuk kelembutan pastanya itu again disesuaikan dengan umur berapa si kecil. Jadi kalau resep yang ini sebetulnya kalau mereka dari kecil sekitar umur 10 bulanan sudah bisa ya makan
resep yang saya buat ini, tapi harus agak dihaluskan. Nah, sedangkan kalau umurnya udah di atas 1 tahun, seharusnya mereka udah bisa makan sendiri dan tidak perlu karena dia pastanya itu udah kecil, jadi udah nggak perlu dihaluskan lagi. Kecuali kalau kita pakai spaghetti. Kalau pakai spaghetti perlu dihaluskan. Sekarang ini mau saya tambahkan kaldu ayam. Nah, kaldu ayam. Kalau saya lebih suka pakai yang cair. Memang kalau yang cair dia harganya jauh lebih mahal. Ini saya coba ukur dulu ya biar teman-teman tahu. Kadang saya bikin sendiri, cuman kalau lagi nggak ada sendiri, ini saya beli yang sudah siap pakai yang bentuknya seperti ini dan dia tanpa MSG. Terus kita taruh dulu sekitar 100 cc di sini ya. Terus saya masukkan tadi labu. Oh iya, by the way, labunya saya pakai tadi itu sekitar 300 graman. 300-350, jadi saya cuma pakai setengah labu saja. Ya, ini kita aduk. Seperti ini. Saya masukkan lagi ya. Yang airnya, jadi saya pakainya kurang lebih 200 cc. Oke. Nah, kita kasih sedikit bumbu. Saya kasih di sini Italian seasoning. Jadi saya pakai herbs yang udah namanya Italian seasoning, atau kalau teman-teman mau pakai thyme, oregano itu juga bisa dimasukkan. Ini saya pakai sedikit. Oke, ini kita tunggu sampai dia mateng. Jadi tunggu sampai mendidih. Nanti bawangnya dan semuanya sudah mulai lembut. Baru nanti kita season lagi. Dan by the way, kalau teman-teman bikin untuk si kecil yang umurnya belum nyampe 1 tahun, sebaiknya jangan ditambahkan garam lagi ya. Ini chicken broth, kaldu ayam yang seperti ini biasanya dia sudah ada sodiumnya, sudah ada garamnya, dan ada juga yang low sodium. Tapi yang low sodium itu artinya yang kadar garamnya itu rendah, dia jauh lebih tawar. Cuman agak sedikit susah didapatkannya di sini. Saya ini belinya di supermarket biasa saja. Jadi kalau nggak ada seperti ini, no problem. Teman-teman bisa pakai kaldu ayam yang bubuk, tapi cari yang tanpa MSG. Memang harganya agak sedikit lebih mahal, but trust me, it's worth it. Atau bikin sendiri kaldu ayamnya. Jadi tinggal bawang bombay, daun sop, kemudian daun wortel dipotong-potong, tumis, tambahkan kayak tulang-tulang ayam dan sebagainya, terus dikasih air dan tunggu sampai dia mateng, airnya itu mulai berkurang. Itu cara bikin kaldu ayam yang fresh. Nah, di sini kalau sausnya tadi kan karena dia labunya udah mateng, jadi sebetulnya semuanya udah lembut. Cuma nunggu bawangnya saja mateng. Dan sekarang bawangnya sudah mateng dan ini masih agak sedikit thick bagi saya. Cuman nggak apa-apa, kita lihat ini mau kita blend. Kalau teman-teman punya hand blender seperti ini enak sekali untuk dipakai. Cuman kalau nggak punya, no problem, bisa dimatikan dulu apinya, terus taruh dulu di blender. Ya, tapi pelan-pelan loh, ini masih panas sekali, so you have to be extra careful. Atau tunggu dingin sebentar juga nggak apa-apa. Dan ini mau saya blend sekarang ya. Tuh, mau saya haluskan. Karena kan kalau ada Yaya kan dia udah bukan baby kecil lagi. Jadi kalau ada chunks itu kalau ada bagian yang masih agak sedikit kasar, itu nggak apa-apa buat dia, asalkan lembut ya. Tuh, ini mau saya haluskan seperti ini. Tuh, teman-teman lihat, dia bentuknya berubah menjadi paste yang lebih halus. Oke, ini udah. Cuman masalahnya, ini kental sekali. Jadi mau kita adjust lagi ya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini sausnya terlalu kental. Dia terlalu seperti puree. No problem, kita nggak mau dia encer seperti sup, tapi kita juga nggak mau dia terlalu kental seperti ini. Jadi, ada 2 option sekarang. Yang pertama, kita bisa bikin dia tetap pakai kaldu ayam. Ini tinggal saya tambahkan aja secukupnya. Atau kalau teman-teman pengen bikin dia creamy, juga bisa. Kalau creamy, ini saya tunjukin ya. Jadi kalau mau pakai kaldu ayam, tinggal ditambahkan saja kaldu ayamnya sampai dia keencerannya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jangan terlalu encer, tapi jangan terlalu kental juga, jangan kayak sup. Dan nanti baru kita campur sama keju parmesan.
Atau kalau mau dia jadi creamy pasta yang saya juga suka, bisa ditambahkan susu cair. Ya, di sini langsung saja saya tambahkan susu cair karena kalau Mbak Yaya dia suka susu cair, apalagi ini kan kita makannya tidak ada protein lainnya, jadi nggak saya tambahin ayam atau apapun. Jadi sekarang proteinnya bisa kita dapatkan dari susu cairnya. Nah ini kita aduk, so it becomes creamier. Baru sekarang kita tambahkan keju parmesan. Keju parmesan yang sudah diparut. Saya pakainya fresh parmesan. Kalau teman-teman ada keju parmesan yang bubuk, yang seperti serbuk juga bisa dipakai. Dan ini saya tambahkan keju parmesannya. Ada Yaya suka banget ya sama keju parmesan ya. Apalagi kan kita kan nggak ada ayamnya, nggak ada apanya. Jadi benar-benar proteinnya didapatkan dari keju sama tadi sedikit susu cair yang kita pakai. Jadi kalau kejunya ini saya pakainya agak sedikit banyak ya. Saya pakai sampai sekitar 75 gram. Terus kita aduk seperti ini and that's it. Dan ini sausnya sudah siap loh. Tuh. Sausnya udah siap, tinggal kita cek pastanya kita ya. Ini saya matiin dulu. Kita cek pastanya sudah lembut atau belum. Nah penting sekali ya kalau si kecil yang masih belum 2 tahun, yang masih umur 1 tahunan. Pastanya harus benar-benar lembut sekali. Jadi lebih seperti dia itu overcook. Ini mau saya cek dulu. Oh ini masih agak sedikit keras pastanya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, yang untuk sausnya saya cicipin dulu. Make sure it's yummy. So good. Dan ini nggak perlu ditambahin garam lagi ya. Rasa labunya kan dia manis, especially tadi labunya kita panggang. Terus dipadukan dengan the creaminess from the milk. Terus ada juga rasa asin dan gurih dari keju. It's perfect. Makanya ini anak-anak suka sekali. Oke, pastanya saya lihat. Ini pastanya sudah mateng. Bisa kita saring ya. Jadi kalau untuk pasta, ini biasanya tinggal kita saring aja seperti ini. Like that. Terus langsung aja kita masukkan ke dalam saus labu. Just like that. Nah ini kita aduk seperti ini. And it's ready, mudah kan? Dan kalau ada sisa misalnya, oh ini nggak bakal kemakan semua sama si kecil. No problem. Kalau dia sudah dingin, tinggal ditaruh di tempat kontainer yang kecil-kecil seperti Tupperware yang kecil-kecil. Terus ditutup rapat, masukin ke freezer. Di logo, dikasih label apa ini, pasta labu dan tanggal berapa. Jadi kita tahu kan, bisa ingat gitu. Dan dia akan tahan berbulan-bulan di freezer. Jadi kapanpun diperlukan, tinggal dipanaskan and that's it. So simple. Sekarang tinggal kita sajikan. Untuk di atasnya mau saya kasih sedikit chop parsley ya, biar dia cakep. Dan ini cocok sekali untuk kalau makan siang atau juga makan malam. Dan bukan cuma untuk si kecil aja ya, also for us. It's also very delicious. Oke, sekarang ini pastanya tinggal saya taruh di mangkoknya adek. Terus saya taburin lagi keju di atasnya sedikit. She loves cheese. Sama kita kasih sedikit parsley. This is it, pasta labu untuk si kecil yang ternyata mudah sekali kan cara membuatnya. I hope you love the recipes today. Untuk teman-teman yang punya ide, jangan lupa untuk di komen, di like, di share, and subscribe. See you next time.